Silakan duduk teman-teman. Yes. Oke. Shalom semuanya. Beberapa kita yang hadir. Shalom. Oke, minggu ini saya kembali lagi berdiri di sini. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengizinkan saya kembali. Bulan lalu terakhir kita bahas tentang komunitas ya. Nah, ini sekarang kita bulan baru teman-teman. 17 Agustus, bulan Agustus teman-teman, kita bahas semuanya tentang merdeka pokoknya. Minggu lalu itu sudah dijelaskan sangat jelas tentang kemerdekaan sejati teman-teman. Nah sekarang minggu ini kita mau bahas lagi tentang merdeka teman-teman. Bagaimana kita bisa merdeka dari rasa takut. Saya ngelulu sampingnya bilang, kau harus merdeka, kamu harus merdeka, kamu harus merdeka, oke. Merdeka, merdeka. Bendera merah putih ya, jangan bendera One Piece. Oke, kita buka ayatnya di 2 Timotius 1 ayat 7. Next. Nah, di situ dibilang sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangun kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, mungkin dari kita teman-teman, kita mungkin sering rasa takut gitu, atau mungkin kita pernah merasa takut teman-teman dalam hidupnya kita teman-teman. Siapa yang pernah merasa takut atau semua di sini berani? Rewa-rewa semua ini, kalau orang Makassar bilang deh rewa ki. Kalau orang Makassar bilang tuh semua rewa sini. Siapa yang pernah merasa takut? Takut semuanya lah, takut apa namanya? Ditolak pacar, ditolak gebetan gitu kan, atau takut nilai semester buruk gitu. Nah, saya bilang teman-teman, bukan cuma kita yang takut teman-teman. Banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami ketakutan dalam hidup mereka teman-teman. Bukan cuma kita. Next, saya mau kasih contoh beberapa tokoh Alkitab yang dalam hidupnya pernah takut teman-teman. Di Perjanjian Lama itu saya dapat ada Musa dan Daud teman-teman. Musa itu takut menghadapi Firaun dan merasa dia tidak fasih dalam berbicara teman-teman. Kalau teman-teman nanti pulang baca di Keluaran 3 ayat 4. Kalau Daud itu dia takut dikejar Saul dan musuh-musuhnya teman-teman. Itu di Mazmur 56. Nah, bukan cuma di Perjanjian Lama teman-teman. Next, di Perjanjian Baru juga ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang sempat merasa takut teman-teman. Yang pertama itu Petrus. Waktu Yesus suruh dia berjalan di atas air, dia bukan langsung saya jalan gitu. Dia ada merasa takut begitu dalam hidupnya dia teman-teman. Dia takut kalau saya berjalan di atas air ini, saya bisa atau tidak nih. Saya bisa sampai ujung atau tidak, atau saya sampai tengah, dia talang mak. Dia talang bahasa Inggris. Tenggelam. Tenggelam gitu ya. Terus bahkan Yesus saya teman-teman. Yesus saya pernah merasa takut teman-teman. Saat dia mau disalib, dia juga berdoa kepada Bapa di surga. Kalau dia sempat merasa takut teman-teman. Bahkan dia bilang juga, kalau bisa ini lalu daripada saya teman-teman. Kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Nah tapi bukan kehendaknya dia yang jadi, tapi melainkan kehendak Bapaknya Tuhan. Saya bilang teman-teman, bahkan Yesus saja juru selamat saya, dia pernah merasa takut teman-teman. Apalagi kita teman-teman. Mungkin kita pernah merasa takut kayak mungkin yang teman-teman kuliah merasa takut nunggu hasil ujian mungkin, yang habis semesteran, atau mungkin yang sudah kerja mungkin tunggu ini. Saya ini paling sering sekali. Saya rasa takut setiap akhir bulan tidak cukup teman-teman. Aduh, gaji belum masuk lagi, sudah tinggal 1 minggu lagi. Aduh, baru punya susu habis lagi. Waduh, luar biasa ya teman-teman. Cuma begitulah. Mungkin itu pas kita rasa takut, kita punya jantung itu kayak ini. Berdebar gitu, kayak sekarang yang lagi heboh tuh ini. Sound horeg, kayak tuk-tuk. Kayak sound horeg. Kayak sound horeg gitu kan, kita punya jantung kayak berdebar-debar kencang gitu. Kalau kita rasa takut teman-teman. Nah, itu baru hal-hal kecil teman-teman. Saya bilang, bagaimana kalau kita rasa takut soal masa depan kita? Bagaimana kita pernah takut ke tidak soal masa depan kita, soal gagal, soal kegagalan, soal sendiri teman-teman. Jangankan teman-teman, makanya saya bilang,
Nah, yang apalagi saya teman-teman, saya sudah menikah ini, jujur saya punya ketakutan bertambah ya teman-teman. Saya takut saya tidak menjadi suami yang bertanggung jawab begitu. Nah begitu. Dan apalagi saya punya anak satu dan ya mungkin tahun depan kalau Tuhan berkenan bertambah lagi satu, mungkin bertambah lagi. Saya punya ketakutan ya, tapi saya bilang kalau saya punya Tuhan ya bisalah. Kalau Tuhan kasih berarti Tuhan yang bakal cukupkan teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman, semua saya kadang itu setiap akhir bulan saya bilang aduh ini cukup tidak, semua harga sekarang naik lagi, semua harga sekarang naik, harga Pampers naik, harga susu naik dan harga-harga yang lain, apalagi nanti sekolah, waduh Tuhan baik teman-teman. Nah saya mau ajar teman-teman bagaimana agar rasa takut itu tidak hidup di dalam kita teman-teman. Bagaimana agar rasa takut itu tidak hidup dalam kita. Nah saya bilang rasa takut itu default teman-teman, default itu kayak sudah template begitu. Kita pasti sebagai manusia pasti pernah merasakan takut teman-teman. Rasa takut itu template, tapi jangan biarkan rasa takut itu menjadi bos dalam hidupnya kita. Jangan biarkan rasa takut itu kita hidup takut wajar, tapi kalau kita hidup dalam ketakutan, nah itu sudah tidak wajar teman-teman. Makanya saya bilang, rasa takut itu kayak notifikasi di HP yang muncul sendiri tiba-tiba, walaupun kita tidak diundang, ting 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 gitu. Apalagi kalau yang muncul notifikasi pay letter deh, ting 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 ting, waduh, notifikasi pay letter yang warna yang orange itu, wah bahaya itu, ting 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 itu, wah belum saatnya kita mau bayar sudah muncul. Nah itu makanya saya bilang rasa takut itu tiba-tiba biasa datang di dalam hidupnya kita sendiri teman-teman, kayak notifikasi begitu, tidak diundang gitulah. Dalam Mazmur dibilang, Mazmur 54 ayat 6 dibilang, waktu aku takut, aku apa teman-teman? Aku percaya kepadamu. Nah ini dalam ayat ini Daud bilang kalau dia juga pernah takut teman-teman, kayak yang dijelaskan di slide awal tadi. Nah tapi Daud bilang waktu dia takut, dia percaya sama Tuhan teman-teman. Saya bilang takut itu wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu jadi bos dalam hidupnya kita. Rasa takut itu yang paling di atas dalam hidupnya kita teman-teman. Karena kita punya Tuhan yang besar, semua rasa takut itu pasti di bawahnya lah. Kalau kita sadar kita punya Tuhan yang besar, pasti rasa takut itu bukan jadi bos dalam hidupnya kita teman-teman. Nah, bagaimana biar rasa takut itu tidak menjadi bos dalam hidupnya kita teman-teman? Saya mau ajar, kita harus ganti fokusnya kita teman-teman. Next. Nah kita harus ganti fokusnya kita teman-teman. Kalau kita takut, berarti kita lihat masalahnya kita teman-teman. Tapi kalau kita percaya, berarti kita melihat Tuhan teman-teman. Makanya saya mau ajak teman-teman, mulai sekarang kita ganti fokusnya kita teman-teman. Kita lihat Tuhan, kita bukan lihat masalahnya kita teman. Semakin kita melihat masalahnya kita, semakin kita lihat ketakutannya kita hidup dalam ketakutan, semakin kita lihat Tuhan itu kayak Tuhan tidak ada yang apa-apanya begitu. Kita harus percaya agar kita bisa melihat Tuhan teman-teman. Makanya saya bilang tadi, rasa takut itu default, rasa takut itu template biasa datang dalam hidupnya kita, tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi bos mengendalikan hidupnya kita begitu teman-teman. Nah, yang kedua bagaimana agar rasa takut itu tidak hidup dalam kita. Next. Saya mau bilang, saya catat sini, saya bilang iman itu bukan so kuat, tapi kita tahu siapa yang pegang teman-teman. Siapa yang pegang hidupnya kita teman-teman. Saya bilang kita ini bukan superhero teman-teman, yang selalu kuat begitu, Captain Marvel atau Hulk lah begitu, yang selalu setiap ada masalah kita bisa kuat dengan dirinya kita sendiri, kayak Captain America yang punya tameng gitu, kita selalu punya mengandalkan dirinya kita sendiri, mengandalkan apa yang ada dalam hidupnya kita teman-teman. Kita itu cuma manusia biasa yang punya Tuhan yang luar biasa teman-teman. Kita punya Tuhan yang super hebat teman-teman. Saya catat, jadi bukan kita yang next, bukan kita yang hebat teman-teman. Nah tapi backupnya kita yang unlimited teman-teman. Nah kita punya backup itu kapan saja bisa teman-teman. Kita punya backup itu saat kita butuh pasti dia ada teman-teman. Namanya juga unlimited. Kalau paket unlimited kan berarti kan nggak habis-habis kan teman-teman. Nggak habis-habis itu kayak
Kita punya ada terus, refill terus. Makanya saya bilang, kita harus tahu siapa yang pegang kendali dalam hidupnya kita, teman-teman. Bukan rasa takutnya kita, teman-teman, tapi kita tahu siapa yang backup hidupnya kita, teman. Kalau kita sadar kita sudah ada yang backup hidupnya kita pasti tidak bakalan takut, tidak bakalan hidup dalam ketakutan, teman-teman. Nah, dalam Yesaya 41 ayat 10 dibilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, teman-teman. Kalau teman-teman baca di Yesaya 41 ini tuh ceritanya tentang Tuhan menyertai bangsa Israel, teman-teman. Dan janji Tuhan untuk selalu menyertai mereka, teman-teman. Sama juga, teman-teman. Kalau janji Tuhan kepada bangsa Israel berarti Tuhan juga sudah berjanji dalam hidupnya kita, teman-teman, begitu. Dibilang janganlah takut sebab Dia yang menyertai kita. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, teman-teman. Nah, teman-teman lihat, mungkin kalau di dunia mungkin ini ya, ada bodyguard mungkin, teman-teman ya. Bodyguard yang selalu mungkin kalau mungkin kita punya banyak uang gitu, kita bisa sewa ini bodyguard begitu ya. Jadi kemana-mana kita ini, dia yang bakal melindungi kita begitu dari orang-orang jahat, dari apa segala macam. Tapi saya bilang, bodyguard itu cuma manusia, teman-teman. Kita sadar tidak kalau kita punya Tuhan yang punya semua, yang maha gitu ya. Yang maha kuasa gitu, dia punya semuanya, dan dia sudah berjanji. Dia bilang janganlah takut sebab Dia yang menyertai kita. Janganlah bimbang sebab Dia ini Allahnya kita, teman-teman. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Dibilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, teman-teman. Nah, kalau kita tahu siapa yang pegang kita, teman-teman, hidup kita pasti tidak dalam ketakutan lagi, teman-teman. Kita pasti tidak hidup dalam ketakutan lagi, teman-teman. Takut akan masa depannya kita, mungkin takut akan keluarganya kita, mungkin, teman-teman. Kita takut habis kuliah kita mau kemana. Kalau anak-anak sekarang tuh namanya ini nih, apa namanya? Quarter life crisis ya. Umur 25 tahun ke atas itu quarter life crisis. Aduh, saya habis kuliah, saya mau kemana nih? Sudah kerja lagi, saya bilang, aduh, saya sudah kerja, saya ke depannya mau apa nih? Wah, saya harus menikah. Sudah menikah lagi, saya harus ini lagi. Aduh, kayak terlalu banyak gitu standar-standar dunia yang dalam hidupnya kita yang membuat kita bisa mempengaruhi kita hidup dalam ketakutan gitu, teman-teman. Makanya saya bilang, teman-teman, kalau kita tahu siapa yang pegang hidup kita pasti aman tiap hari, teman-teman. Makanya saya catat, jika ada Tuhan saya aman, teman-teman. Makanya saya bilang, walaupun mungkin semua keluarganya kita meninggalkan kita, mungkin kita takut begitu, tapi saya bilang, jika ada Tuhan saya aman, teman-teman. Nah, makanya saya mau ajak teman-teman buat mempraktekkan ini setiap hari, teman-teman. Setiap kali rasa takut itu datang, teman-teman, kita harus mendeklarasi gitu, teman-teman. Kalau saya punya Tuhan, saya aman, teman-teman. Kalau saya punya Tuhan, saya tidak hidup dalam ketakutan, teman-teman. Saya kalau sampingnya, kalau kau punya Tuhan, kau aman. Oke. Next. Yang ketiga, bagaimana agar rasa takut itu tidak hidup dalam hidupnya kita, teman-teman. Yang pertama itu, rasa takut itu default. Rasa takut itu template, teman-teman. Tapi jangan jadikan rasa takut itu sebagai bos dalam hidupnya kita, yang mengendalikan hidupnya kita, yang mengendalikan imannya kita, teman-teman. Dan yang kedua, saya catat, iman itu bukan kita sok kuat, teman-teman. Tapi kita tahu siapa yang pegang hidupnya kita, teman-teman. Siapa yang pegang kita setiap hari. Siapa yang ada di belakangnya kita setiap hari, teman-teman. Nah, dan yang ketiga, ganti panic mode jadi chill mode, teman-teman. Chill, santuy. Nah, saya bilang, kalau kita panik itu sama kayak kita lagi nge-lag di dalam, kalau kita main game gitu, kita kayak lagi nge-lag gitu, teman-teman. Kayak nge-freeze gitu, teman-teman. Kalau mungkin yang main Mobile Legends, yang saya lihat main Mobile Legends ini kayaknya cuma WLM deh. Sama saya dulu, tapi saya sudah ini pensi. Nah, itu kalau kayak jaringan buruk itu kayak hero-nya kita kayak jalan begini, tapi kayak nge-freeze gitu. Kita sudah
sudah mengarahkan yang analognya kita, tapi kita tidak bergerak begitu. Nah, itu tuh rasa panik itu begitu teman, bikin 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 kita yang merasakan panik itu kayak tidak bisa gerak kemana-mana teman-teman. Nah, tapi saya mau ajak teman-teman, kita harus apa? Harus chill mode on sama Tuhan, biar kita bisa tetap fokus jalan teman-teman. Kita bisa tetap fokus jalan, bukan rasa panik yang ada di depannya kita, tapi Tuhan yang menuntun kita teman-teman. Di Filipi 4 ayat 6 dan 7 dibilang salah satu ayat favorit saya juga ini, dibilang, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan rasa syukur teman-teman. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus teman-teman. Nah, saya bilang di poin terakhir ini saya mau ajak kita biar kita tidak panik dan khawatir teman-teman. Kadang itu rasa panik dan khawatir juga sering datang dalam hidupnya kita teman-teman. Bukan dalam hidupnya teman-teman saya, dalam hidupnya saya teman-teman. Jujur, saya itu orangnya kayak panikan sih sebenarnya. Kalau mau dibilang panikan juga, iya sih. Kayak saya itu khawatir gitu teman-teman. Khawatir akan apapun juga. Dan apalagi waktu, bahkan sebelum menikah saya teman-teman, saya masuk rumah sakit pertama kali dalam hidupnya saya di infus. Gara-gara saya khawatir teman-teman. Saya di kantor, saya baru menggantikan temanku yang dipromosi, nah, dan itu saya handle dua job bersamaan begitu teman-teman. 2 job bersamaan. Nah, di saat itu juga dekat hariku mau menikah begitu teman-teman. Jadi saya bilang, waduh, saya harus pikir banyak, saya harus pikir berapa kali ini. Dan gara-gara saya punya pikiran itu teman-teman, sampai saya masuk rumah sakit pertama kali ya teman-teman. Gara-gara apa teman-teman? Saya itu setiap malam kan, kayak saya rasa waktu itu tuh sesak napas begitu. Saya bilang, kenapa saya sesak napas padahal lambat makan tidak, ini tidak, tapi sesak napas gitu. Ternyata pas dicek GERD teman-teman. Nah itu GERD itu karena kita rasa cemas yang berlebihan teman-teman. Nah itu tuh kita tuh panik. Nah saya itu jujur, saya orangnya begitu teman. Saya panik saya itu biasa khawatir akan apa yang saya mau capai begitu teman. Aduh, ini bagaimana, cukup tidak? Nanti saya menikah ini nanti cukup tidak? Aduh, bagaimana ya? Ya, yang mau menikah semangat, pasti Tuhan bukakan jalan. Itu teman, jangan panik teman-teman. Serius, kalau panik tuh kita yang lebih setengah mati. Jadi akhirnya saya panik. Nah, itu lagi. Saya masuk rumah sakit, wah, uang nikah harus dipangkas lagi buat bayar rumah sakit lagi. Saya bilang, waduh, bagaimana nih, tambah parah ini. Cuma ya, seiring berjalannya waktu begitu, Tuhan bukakan semua rencana-rencananya begitu, bahkan mujizat-mujizatnya begitu Tuhan bukakan begitu. Saya itu cuma, saya dan Gaby itu cuma modal berdoa saya teman-teman, waktu pas menikah. Saya cuma modal doa saya itu cuma mau kita punya yang acara itu jadi berkat buat orang-orang semua begitu. Cuma itulah semakin hari Tuhan kasih mujizat, dan itu ya biar kita bisa bersaksi, biar namanya Tuhan dimuliakan teman-teman, bukan karena kita tapi semua karena Tuhan teman-teman. Nah, setelah menikah lagi saya pikir lagi, waduh, ini kalau saya sudah jadi suami sekarang ini, mungkin di pikirannya laki-laki terus bagaimana biar kita dilihat sebagai laki-laki yang bertanggung jawab begitu, membiayai keluarga semua. Bilang, waduh, ini dengan gaji segini cukup tidak ya? Waktu awal-awal menikah tuh bahkan setiap bulan, setiap akhir bulan itu, sebelum tanggal 25 kan mendekati dari tanggal 19 lah, 19, 20, 21, wah, saya itu sudah kayak panik gitu. Saya berjantung sudah, wih, ini cukup tidak ya? Cukup tidak ya, 25 masih berapa hari? Maka itu saya itu senang kalau tanggal 25 itu hari Minggu, karena pasti masuk sebelum tanggal 25. Saya bilang, wah, begitu kayaknya kalau di BUMN kan Kak. Jadi begitu. Jadi kalau tanggal 25 itu hari Minggu pasti itu masuk, wah, ini aman lagi nih kayak saya bilang. Cuma begitulah, setiap bulan itu saya itu tanya ke ini Gaby, saya bilang,
masih cukup Ji sampai dapat gaji nih. Dia bilang cukup Ji. Makanya saya bilang Tuhan memang tidak salah mengirimkan istri sih buat saya. Itu sih maksudnya. Dia itu yang bikin saya itu kayak selalu tenang gitu. Selalu tuh setiap bulan tuh saya tuh selalu tanya, masih cukup Ji sampai tanggal 25 nih. Dia bilang, iya cukup Ji, tenang mau kok. Cukup Ji, tenang mau. Mungkin juga kalau dia lihat rekeningnya juga mungkin dia bilang, wah mungkin sudah bahasa Inggrisnya domba-domba gitu ya. Kayak sudah deg-degan juga begitu ya. Cuma dia itu selalu dia kasih tenang, dia bilang sudah cukup lah. Dan apalagi sekarang kalau kayak sudah ada Ki lagi begini, dia bilang ih masih cukup Ji buat uang susunya Ki. Dia bilang iya sudah cukup, tenang mau kok. Saya itu biasa masih kayak gitu teman-teman, sampai suatu saat itu Tuhan kayak saya malam-malam saya doa begitu di kamar bawah begitu, saya bilang ih Tuhan saya ini mulai khawatir teman-teman, ini cukup tidak? Tapi Tuhan bicara keras dalam hidupnya saya teman-teman. Dia bilang gini, kau selama ini mengandalkan apamu? Kalau kau selama ini mengandalkan gaji bulananmu, kau selama ini mengandalkan manusia, sama saya kau anggap saya apa begitu? Setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap minggu kau pelayanan, setiap minggu kau di gereja ngobrol bicara tentang iman, bicara tentang ini, tapi dalam hidupmu sehari-hari kau enggak mengenalkan saya begitu. Makanya saya bilang, wah iya juga sih, tapi bagaimana Tuhan ya? Saya mau, itu tuh saya harus melihat begitu, tapi memang kalau kita berjalan sama-sama Tuhan memang kita dibuat deg-degan sih teman-teman. Kapan kita butuh, kapan Tuhan kasih begitu. Karena dia bilang, kan yang kau butuh kan selama ini kan cuma apa Ji? Cuma makan juga gitu ya. Sampai tanggal 25 kalau cuma makan bisa Ji, cukup Ji. Uang bensin apa segala macam cukup Ji tuh. Iya. Saya bilang iya cukup Ji tuh, tapi saya itu deg-degan gitu, tapi saya dapat Tuhan tolong kita itu selalu tepat waktu teman-teman. Pertolongannya Tuhan itu selalu tepat waktu teman-teman. Saya dapat kenapa dia tidak mau tolong kita dari jauh-jauh hari teman-teman. Saya pikir kalau dia tolong kita dari jauh-jauh hari, nanti kita sombong teman-teman. Nanti kita pikir, saya bisa Ji tanpa Tuhan. Saya bisa Ji. Saya bisa kok, saya punya gaji cukup Ju sampai ini sebulan. Makanya saya bilang, kalau Tuhan tolong kita terlalu cepat, nanti kita sombong. Tapi kalau Tuhan menolong kita terlalu lama, nanti kita jadi tidak beriman teman-teman. Itu sih, saya dapat dari itu, saya bilang, wih, iya sih, selama ini memang Tuhan menolong saya memang tepat waktu sih. Kapan Tuhan ada, kapan Tuhan. Bahkan kalau sudah mendekat hari-hari kayak apa, sudah tanggal 23, 24 saya bilang, wah ini cukup tidak segini ya. Cuma pas saya masuk kantor, selalu saya bilang, sudahlah, saya itu selalu fokusku dulu tuh. Saya kerja di kantor, saya makan siang, bahkan teman-teman tahu saya itu sudah kayak budget gitu. Saya makan pagi berapa, saya makan siang berapa. Nah itulah, saya itu gitu, cukup ya, makan 20.000. Tapi itulah, baiknya Tuhan begitu. Selalu tuh kalau kayak sudah mendekati tanggal-tanggal krisis, dia pasti tolong. Dia bilang, wih, langsung tiba-tiba biasa ada nasi kotak di meja. Dari mana nih? Dia bilang, ada yang ulang tahun. Jadi dapat lagi makan. Dia bilang, wah luar biasa sekali Tuhan ini. Saat kita mau ngopi, dia pasti kirim. Dia bilang, ini ada kopi dari ini karena aku sudah bantu bikin datanya. Nah, makanya saya bilang, wah luar biasa sih memang ini Tuhan. Kayak dia tolong kita itu dengan cara yang kita tidak mengerti teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman, jika kita berjalan bersama Tuhan, saya bilang teman-teman, Tuhan tidak akan buat rencana buruk buat anak-anaknya teman-teman. Saya mau ajak teman-teman buat kita harus ganti panik mode jadi chill mode teman-teman. Makanya kadang itu saya bilang, saya punya hidup ini cuma
cuma apa sih mengenalkan siapa? Kita mau mengenalkan siapa? Kita mau mengenalkan manusia juga tidak bisa teman-teman. Siapa hidup ini cuma mengenalkan doa teman-teman. Makanya saya kadang pikir setiap malam itu saya itu selalu doa, saya bilang supaya saya itu berdoa supaya hidupnya saya buat jadi berkat begitu. Tapi saya bilang kenapa Tuhan kasih saya menjadi berkat begini Tuhan? Tuhan kasih saya pas-pasan apa segala macam. Tapi Tuhan kayak ngomong gitu, dia bilang saya mau jadi berkat buat hidupmu biar kau bisa saksikan kalau saya itu baik dalam hidupmu begitu. Bukan buat kau lebih tapi buat kau selalu tuh ada dalam saya punya jalur gitu. Nah makanya saya bilang teman-teman, next saya bilang teman, kita hanya perlu apa teman-teman? Kita hanya perlu pause sebentar dan pray. Kita hanya perlu pause dan pray jika kita khawatir teman-teman. Nah makanya saya bilang teman-teman, saya mau ajak kita, jika kita panik, jika kita khawatir teman-teman, kita hanya perlu apa teman-teman? Kita hanya perlu berhenti sebentar. Mungkin kita hari-hari ini mungkin kita capek dengan hidupnya kita, dengan kuliahnya kita. Mungkin lagi jenuh dengan pekerjaannya kita mungkin setiap hari. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman, jika khawatir itu ada dalam hidupnya kita teman-teman, kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu pause and pray. Kita hanya perlu berhenti sejenak, kita perlu berdoa, kita perlu meminta, bertanya sama Tuhan begitu, apa ya sebenarnya yang Dia mau dalam hidupnya kita teman-teman. Nah, itu sih teman-teman yang saya dapat bagi hari ini, bagaimana agar rasa takut itu tidak hidup dalam kita teman-teman. Yang pertama itu saya bilang rasa takut itu default teman-teman. Tapi jangan jadikan rasa takut sebagai bos dalam hidupnya kita teman. Dan yang kedua itu iman itu bukan berarti kita sok kuat teman-teman. Kita beriman karena kita tahu siapa yang pegang hidupnya kita selama ini teman-teman. Itu artinya iman. Dan yang ketiga, saya mau ajak kita buat ganti panik mode jadi chill mode teman-teman. Jika kita khawatir, jika kita panik, kita ganti, kita cuma butuh pause and pray agar kita bisa kembali chill lagi, santai lagi gitu. Karena jika kita begitu, kita juga bisa tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupnya kita teman-teman. Kita cukup pause, kita cukup berdoa agar semua kepanikan, semua kekhawatiran dalam hidupnya kita bisa diangkat begitu. Dan kita chill lagi begitu sama-sama ini. Kita bisa chill lagi kembali berjalan bersama-sama Tuhan teman-teman. Saya mungkin saat ini, saya tidak tahu teman-teman mungkin dalam keadaan takut akan sesuatu. Hari ini mungkin teman-teman takut di kampus, mungkin teman-teman takut mungkin nilainya teman-teman habis ujian atau mungkin ada teman-teman takut masa depannya teman-teman habis kuliah, saya mau kemana? Atau mungkin teman-teman ada yang takut di Makassar tinggal jauh dari orang tua teman-teman. Aduh saya di Makassar ini bagaimana ya teman-teman? Jauh dari orang tua aku lagi, saya harus hidup sendiri. Mungkin teman-teman takut itu, tapi atau mungkin bahkan teman-teman takut yang mau sidang skripsi mungkin teman-teman, aduh nanti yang saya ditanya sih bisa jawab tidak, bagaimana kalau saya tidak lulus ya? Aduh, saya bilang teman-teman, kalau tidak lulus sidang skripsi ya sidang lagi. Saya begitu 2 kali sidang. Gitu teman. Jadi begitu teman. Mungkin sekarang saya tidak tahu teman-teman sedang mengalami takut karena apa teman-teman. Mungkin teman-teman takut tentang pasangan hidup, mungkin teman-teman takut tentang semua hal yang lagi dialami. Mungkin teman-teman di pekerjaan mungkin takut, bagaimana saya bisa dipromosikan begitu teman-teman. Tapi saya mau ajak teman-teman, apapun ketakutan kita saat ini teman-teman, kita harus percaya teman-teman, tangan Tuhan yang kalian sembah saat ini yang bakal pegang tangannya kalian teman-teman. Tiap saat teman-teman. Makanya saya bilang tadi, kita punya backup itu unlimited teman-teman. Mungkin kita tidak tahu besok atau ke depannya hidup saya ini sama Tuhan mau dibawa kemana. Saya juga sampai sekarang ini juga saya masih bertanya-tanya, sebenarnya saya punya hidup saya mau dibawa kemana sih sama Tuhan. Tapi saya bilang teman-teman, kalau Tuhan yang bawa, Dia sudah pastikan itu yang terbaik buat hidup kita teman-teman.
Saya bilang teman-teman, kalau teman-teman mempercayakan hidupnya sama Tuhan, dia tidak akan bawa kita ke tempat yang gak baik teman-teman. Dia akan bawa kita ke tempat yang pasti terbaik teman-teman. Nah, mungkin juga sekarang kita tidak tahu, tapi ke depannya saya bilang kita pasti akan tahu sih. Bahkan itu bisa jadi kesaksian dalam hidupnya kita teman-teman. Saya juga sekarang yang saya bilang tadi, saya belum tahu juga Tuhan punya rencana apa dalam hidupnya saya teman-teman. Saya itu cuma percaya saja, jika saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan buat rencana yang buruk buat anak-anaknya teman-teman. Dia pasti selalu buat rencana yang baik dalam hidupnya kita teman-teman. Dalam kuliahnya kita, dalam pekerjaannya kita, dalam keluarganya kita, hubungannya kita teman-teman. Dia pasti sudah merencanakan semuanya itu teman-teman. Saya bilang, kalau saya sekarang ada di sini juga saya bilang teman-teman, itu bukan, saya enggak tahu juga teman-teman, saya itu kenapa bisa ada sampai di Makassar nih. Sebenarnya awalnya rencana saya itu bukan di Makassar teman-teman, tapi saya enggak tahu juga teman-teman. Saya mau bilang sebenarnya kalau saya mau tuntut sama Tuhan, saya bilang, sebenarnya saya punya hidup bukan di sini Tuhan, tapi ya sudahlah. Sekarang itu saya belajar percaya sama Tuhan, saya belajar menyerahkan semua ketakutan saya, semua kepanikan saya, dan bahkan kekhawatiran saya akan masa depan. Saya belajar serahkan semua sama Tuhan gitu teman-teman. Karena kalau teman-teman yakin Tuhan yang pegang, saya yakin juga Dia juga tidak akan berbuat buruk dalam hidupnya kita teman. Mungkin sekarang kita belum mengerti saya teman-teman apa yang Dia mau teman-teman. Tapi kalau kita ikut terus di jalurnya Tuhan, saya yakin teman-teman kita pasti akan menerima semua yang bukan baik, semua yang terbaik dalam hidupnya kita teman-teman. Itu sih teman-teman. Minggu ini saya undang pelayan altar naik